Bayangkan sebuah pasar yang penuh warna, hiruk-pikuk orang jual beli, aroma rempah bercampur dengan suara tawar-menawar yang riuh. Di tengah keramaian itu, ada satu lapak yang selalu jadi pusat perhatian. Bukan karena musik keras, bukan juga karena spanduk besar, melainkan karena sesuatu yang sederhana tapi menggoda, tempe Maryam. Ya, Maryam dikenal sebagai penjual tempe paling unik. Tempenya lebar, tipis, harum, dan konon siapapun yang sudah mencicipinya, pasti ketagihan dan ingin kembali lagi. Bahkan 3 lelaki langganannya, Harry, Gober, dan Shogun, rela datang jauh-jauh hanya demi selembar tempe Maryam yang katanya punya rasa berbeda dari tempe lain. Bukan cuma soal rasa gurih yang bikin lidah bergoyang, tapi ada sesuatu dari cara Maryam memperlakukan tempenya, penuh kelembutan, penuh godaan. Hingga orang-orang pun bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia di balik tempe Maryam yang lebar tapi bikin nagih? Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon sahabatku semua ikhlas untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan. Baiklah, langsung kita mulai ceritanya. Pagi itu pasar sudah ramai, deretan pedagang berjejer rapi meski suasana agak kacau dengan suara teriakan khas tawar-menawar. Ada yang menjual sayur, ada yang berteriak menawarkan ikan, bahkan ada pedagang rempah yang aromanya menusuk hidung sejak dari pintu masuk. Namun di antara semua keramaian itu, hanya satu lapak yang selalu jadi magnet bagi setiap orang yang lewat. Lapak Maryam, sang penjual tempe legendaris. Maryam tidak menjual tempe biasa. Tempenya berbeda dari yang lain. Ukurannya lebar, teksturnya tipis. Tapi aromanya begitu harum sehingga orang yang sekadar berjalan di depan lapaknya bisa langsung menoleh. Seolah-olah tempe itu memanggil, menggoda, dan memaksa orang untuk berhenti sejenak. Di atas meja kayu sederhana, Maryam menata tempe-tempenya seperti karya seni. Ada yang masih utuh sebesar tampah, ada juga yang sudah dipotong persegi lebar, siap digoreng atau dimasak. Bukan hanya tempenya yang membuat orang betah, tetapi juga sosok Maryam sendiri. Senyumnya selalu ramah, tatapannya teduh, dan caranya melayani pembeli penuh kelembutan. Setiap kali Maryam menepuk-nepuk tempe atau membalik potongan besar di atas daun pisang, gerakannya selalu anggun, seperti ada tarian yang terselip di balik rutinitas sederhana. Para pembeli seringkali terpana, bahkan sampai lupa untuk menawar. Suasana makin hidup ketika aroma tempe hangat mulai tercium. Maryam memang punya kebiasaan menggoreng beberapa potong sebagai tester, agar calon pembeli bisa merasakan langsung gurihnya tempe lebar itu. Begitu potongan pertama menyentuh minyak panas, bunyinya berdesis menggoda, menebarkan wangi yang menusuk perut dan pikiran. Anak-anak kecil berebut mendekat, ibu-ibu penasaran mencoba, dan bapak-bapak tersenyum malu-malu sambil ikut mengantri. Namun, di antara semua orang itu, ada 3 lelaki yang hampir setiap hari selalu datang. Harry, Gober, dan Shogun. Mereka sudah dikenal sebagai pelanggan setia sekaligus penggemar garis keras tempe Maryam. Orang-orang di pasar bahkan sering bergosip, kalau bukan karena tempe Maryam, mana mungkin 3 lelaki itu rajin ke pasar tiap pagi. Maryam hanya tersenyum setiap kali mendengar gosip itu. Karena baginya, tempe bukan sekadar dagangan, melainkan sesuatu yang ia rawat dengan penuh cinta. Dan mungkin, itulah rahasia mengapa tempenya terasa berbeda. Di pasar itu, orang-orang sudah terbiasa melihat 3 lelaki yang hampir tak pernah absen mampir ke lapak Maryam. Mereka adalah Harry, Gober, dan Shogun, masing-masing dengan sifat unik yang membuat kisah di sekitar tempe Maryam semakin ramai. Harry dikenal sebagai lelaki yang selalu pura-pura pintar menawar. Setiap kali datang, ia akan bersuara lantang. Maryam, kok tempenya mahal banget sih hari ini? Potongin harganya dong. Masa pelanggan setia nggak dikasih harga spesial? Namun, semua orang tahu ujung-ujungnya Harry pasti membeli jauh lebih banyak dari yang ia maksud. Kadang ia bilang cuma butuh 2 potong. Tapi akhirnya membawa pulang 1 tampah penuh. Orang-orang di pasar sering tertawa karena Harry sebenarnya bukan sedang menawar, tapi mencari perhatian Maryam dengan gaya sok-sokan. Lain lagi dengan Gober. Lelaki ini dikenal rakus. Selalu minta bagian tempe paling lebar dan paling hangat. Begitu datang, ia langsung menodong. Maryam, yang paling gede buat aku ya. Jangan kasih ke orang lain dulu. Kalau ada pembeli lain yang kebetulan mengincar tempe besar, Gober bisa langsung pasang wajah cemberut dan ngotot. Saking seringnya begitu,
Orang-orang di pasar sudah paham kalau ada Gober di lapak Maryam, pasti bakal ada adegan rebutan yang bikin heboh. Sementara itu, Shogun berbeda sendiri. Dia tidak serakus Gober atau selancang Harry, tapi punya gaya romantis yang kelewat genit. Ia seringkali memuji Maryam dengan kalimat manis sambil tersenyum menggoda. Maryam, kalau tempe ini selebar hatimu, pantas saja aku nggak pernah bisa pindah ke lapak lain. Ucapannya kadang bikin orang lain geli, tapi Maryam selalu menanggapinya dengan senyum tipis. Ada kalanya Shogun juga membawa bunga atau buah hanya untuk ditukar dengan sepotong tempe. Kehadiran ketiganya selalu menciptakan keributan kecil yang justru membuat lapak Maryam semakin ramai. Orang-orang suka menonton tingkah mereka, karena setiap hari selalu ada saja drama baru. Ada yang bilang Harry, Gober, dan Shogun bukan sekadar pembeli, tapi sudah seperti aktor tetap dalam pertunjukan pasar yang hidup. Namun, ada satu hal yang sama-sama dimiliki ketiganya, ketagihan pada tempe Maryam. Entah bagaimana, setelah mencicipi sekali, mereka tak bisa berhenti. Bahkan ada yang berbisik, ketiganya bukan cuma suka tempenya, tapi juga suka sama penjualnya. Maryam hanya terkekeh setiap kali mendengar omongan itu. Tapi dalam hati, ia tahu, tempenya memang punya daya tarik yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Banyak orang bilang, tempe Maryam itu berbeda dari semua tempe yang ada di pasar. Bukan hanya soal ukuran yang lebar dan teksturnya tipis, tetapi ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Begitu menggigit sepotong, rasa gurihnya langsung menempel di lidah, meninggalkan sensasi hangat yang membuat siapapun ingin terus menambah lagi dan lagi. Maryam sendiri punya rahasia tersendiri dalam membuat tempenya. Ia tidak sembarangan memilih bahan. Kedelai yang dipakainya selalu dipilih satu persatu, direndam dengan sabar, lalu difermentasi dalam daun pisang dengan teknik yang diwariskan turun-temurun dari keluarganya. Namun, Maria menambahkan sentuhan pribadi yang membuat tempenya lain daripada yang lain. Ia mengolahnya dengan penuh kelembutan, seakan-akan setiap potongan tempe adalah karya yang harus dijaga dengan hati. Ketika Maria menepuk-nepuk tempe lebar di atas daun, bunyinya seperti alunan musik. Gerakannya pelan, penuh kesabaran, tapi juga menggoda mata yang melihatnya. Harry seringkali sampai terpaku, menelan ludah sambil berpura-pura sibuk memilih uang receh. Gober yang biasanya cerewet langsung diam 1000 bahasa kalau melihat Maria membalik tempe. Sedangkan Shogun, lelaki romantis itu suka sekali berkomentar berlebihan. Maryam, tanganmu itu ajaib. Tempe yang biasa bisa berubah jadi sesuatu yang luar biasa hanya karena sentuhanmu. Maryam hanya tersenyum sambil terus bekerja. Tapi dalam senyum itu, ada semacam misteri yang membuat ketiga lelaki tadi semakin penasaran. Seolah-olah ada sihir yang tersembunyi dalam setiap gerakan Maryam. Dan memang benar, orang-orang yang pernah mencicipi tempe Maryam selalu berkata hal yang sama. Sekali mencoba, pasti ingin lagi. Bahkan ada beberapa pembeli baru yang awalnya hanya ingin beli sedikit, tapi besoknya kembali dengan membawa wadah lebih besar. Kata mereka, tempe Maryam bukan hanya mengenyangkan perut, tapi juga memberikan rasa puas yang sulit dijelaskan. Harry, Gober, dan Shogun pun tidak bisa melepaskan diri dari ketagihan itu. Mereka bahkan mulai membuat kebiasaan baru, datang pagi-pagi sekali agar bisa mendapat bagian pertama, karena tempe yang masih hangat katanya jauh lebih nikmat. Kalau kebetulan stok hampir habis, mereka rela menunggu sampai Maryam selesai menggoreng batch baru. Bagi mereka bertiga, tempe Maryam bukan sekadar makanan. Tempe itu sudah jadi candu, jadi alasan mereka untuk selalu kembali ke pasar, bahkan jadi bahan canda dan perebutan di antara mereka. Namun, semua kehebohan itu hanyalah awal. Karena suatu hari, kejadian tak terduga membuat mereka harus berhadapan langsung, bukan hanya dengan rasa ketagihan, tapi juga dengan satu sama lain. Suatu pagi, suasana pasar tampak lebih ramai dari biasanya. Maryam baru saja membuka lapaknya ketika kerumunan sudah menunggu. Tempe-tempenya laris manis. Satu persatu terjual dalam hitungan menit. Orang-orang berdesakan, tangan-tangan berebut, dan senyum Maryam tak pernah luntur meski harus melayani banyak pembeli sekaligus. Namun tanpa disadari, stok tempe Maryam semakin menipis. Dari yang tadinya menumpuk di atas meja, kini hanya tersisa satu potong besar terakhir. Tempe lebar, utuh, dan harum luar biasa. Semua mata seakan tertuju pada tempe itu. Seolah-olah potongan terakhir tersebut memiliki daya magis tersendiri. Saat itulah, Harry datang sambil terengah-engah.
Ia baru saja berlari dari ujung jalan, takut kehabisan. Begitu melihat tempe terakhir, ia langsung menunjuk dengan lantang. Maryam, yang itu buat aku. Jangan kasih ke orang lain. Belum sempat Maryam menjawab, Gober tiba-tiba muncul dari arah berlawanan. Dengan gaya sok berkuasa, ia mendorong kerumunan kecil dan berseru. Hei, jangan harap. Tempe terakhir itu udah pasti jatahku. Semua orang tahu, aku selalu dapat bagian paling besar. Kerumunan pun mulai heboh. Orang-orang berbisik, menanti drama yang sudah mereka duga bakal terjadi. Dan benar saja, tak lama kemudian Shogun masuk dengan gaya santai. Tangan kirinya membawa bunga, tangan kanannya menunjuk tempe terakhir. Maryam, aku sudah bawakan bunga untukmu. Sebagai gantinya, tempe terakhir itu tentu untukku, bukan? Tiga lelaki itu kini saling berhadapan, saling menatap penuh ketegangan. Harry dengan gaya cerewetnya, Gober dengan wajah rakusnya, dan Shogun dengan senyum romantisnya. Sementara Maryam berdiri di tengah, memegang tempe lebar terakhir itu dengan tatapan bingung namun tetap anggun. Keributan makin menjadi. Harry berusaha menawar dengan janji membeli lebih banyak besok. Gober ngotot dengan suara keras, bahkan hampir merebut tempenya dari tangan Maryam. Shogun mencoba cara lain, ia mendekati Maryam sambil berbisik manis, membuat wajah Maryam sedikit memerah. Kerumunan pasar kini berubah seperti arena pertunjukan. Orang-orang bersorak, ada yang mendukung Harry, ada yang mendukung Gober, dan sebagian besar malah berteriak nama Shogun karena gaya genitnya menghibur. Namun, Maryam tidak ingin membuat pilih kasih. Ia menatap mereka bertiga dengan senyum misterius, lalu mengangkat tempe lebar itu tinggi-tinggi. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Kalau kalian benar-benar mau tempe ini, buktikan siapa yang paling pantas mendapatkannya. Tidak dengan teriak-teriak, tidak dengan rebutan, tapi dengan membuatku tertawa. Siapa yang bisa bikin aku tertawa paling lepas, dialah yang akan dapat tempe terakhir ini." Hening sejenak menyelimuti pasar. Semua orang terkejut, lalu bersorak kegirangan. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Maria mengubah persaingan menjadi sebuah tantangan. Dan di hadapan kerumunan itu, Harry, Gober, dan Shogun bersiap menunjukkan aksi mereka, demi selembar tempe Maryam yang lebar dan menggoda. Kerumunan pasar makin padat, semua orang menanti dengan penuh rasa ingin tahu. Maryam berdiri anggun di tengah lapaknya, memegang tempe lebar terakhir seperti seorang ratu yang akan menentukan nasib tiga lelaki yang tergila-gila padanya. Harry, Gober, dan Shogun berdiri berjejer, wajah mereka penuh keseriusan seolah sedang mengikuti lomba bergengsi. "Baiklah," kata Maryam sambil tersenyum misterius. "Siapa yang bisa membuatku tertawa paling kencang, dialah yang akan mendapatkan tempe terakhir ini." Harry maju pertama. Dengan suara lantang, ia melantunkan pantun absurd yang membuat orang-orang terpingkal-pingkal. "Jalan-jalan ke Karang Sambung. Beli tempe sambil melambung. Kalau aku tak dapat tempe lebar, lebih baik aku tidur di warung." Pantunnya memang kocak, tapi cara Harry mengucapkannya dengan ekspresi lebay membuat kerumunan tertawa keras. Maryam pun menutup mulutnya, menahan tawa sambil menggeleng-geleng kepala. Giliran Gober. Ia tidak pandai berpantun, tapi punya cara lain. Ia langsung berdiri di depan lapak, mengibaskan badannya dan melakukan tarian aneh, semacam perpaduan joget pasar dengan gaya ayam berkotek. Orang-orang terkejut, lalu pecah tertawa melihat tingkahnya. Gober bahkan sampai terguling sendiri karena terlalu semangat. Maryam akhirnya tak bisa menahan diri. Tawanya pecah keras, membuat kerumunan makin riuh. Terakhir, Shogun melangkah maju. Lelaki genit itu memilih bernyanyi dengan penuh perasaan. Ia menyanyikan lagu cinta dengan nada dibuat-buat romantis, sambil memandang Maryam dalam-dalam. Namun di tengah lagu, tiba-tiba ia mengubah liriknya jadi tentang tempe. "Maryam, oh Maryam, tempe lebarmu bikinku sayang. Kalau tak kubawa pulang, hidupku serasa hilang." Semua orang meledak tertawa, terutama saat Shogun mendramatisasi setiap baitnya dengan gaya memeluk tempe imajiner. Maryam sampai menunduk sambil memegang perut karena terlalu keras tertawa. Akhirnya, Maryam mengangkat tangannya, menghentikan kegaduhan. "Kalian semua lucu sekali." Harry dengan pantunnya, Gober dengan joget konyolnya, dan Shogun dengan nyanyian cintanya. "Aku tak bisa memilih satu di antara kalian." Kerumunan terdiam sejenak,
menanti keputusan. Maryam lalu mengangkat tempe lebar terakhir itu tinggi-tinggi, lalu dengan gerakan anggun ia memotongnya jadi 3 bagian. Kalian bertiga sama-sama sudah membuatku tertawa. Jadi, tempe ini kubagi rata untuk kalian semua. Sorak-sorai memenuhi pasar. Harry melompat kegirangan, Gober segera meraih potongan besar untuk dimakan langsung. Sementara Shogun dengan dramatis mencium potongan tempenya seolah itu hadiah cinta dari Maryam. Maryam tersenyum, menatap mereka bertiga dengan tatapan penuh kehangatan. Ingat ya, tempe Maryam bukan hanya soal rasa, tapi juga soal kebersamaan dan tawa. Itulah rahasia kenapa tempe ini selalu bikin orang ketagihan. Kerumunan pun bubar dengan tawa dan cerita baru untuk dibagikan. Tapi satu hal yang pasti, tempe Maryam tetap akan menjadi legenda di pasar itu. Lebar bentuknya, hangat rasanya, dan selalu membuat siapapun ingin kembali lagi. Pasar kembali tenang, tapi cerita tentang tempe Maryam semakin menyebar. Semua orang yang hadir hari itu akan selalu ingat bagaimana 3 lelaki, Harry, Gober, dan Shogun, rela bersaing habis-habisan hanya demi selembar tempe lebar terakhir. Namun lebih dari sekadar makanan, tempe Maryam telah menjadi simbol kehangatan, tawa, dan kebersamaan. Senyum Maryam, gerakannya yang lembut saat menata tempe, hingga caranya membagi dengan adil, membuat siapapun merasa terikat dan ingin kembali. Itulah mengapa orang-orang berkata, tempe Maryam memang lebar, tapi sekali coba, bikin ketagihan selamanya. Dan legenda itu akan terus hidup. Setiap kali ada yang menyebut nama Maryam di pasar yang tak pernah sepi. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa klik like, tinggalkan komentar seru kalian, dan tekan tombol subscribe supaya nggak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan hiburan segar.